Masih ditunggu donasinya bosku. Yang mau donasi bisa langsung cek di deskripsi video ya. Kelvin Hendra. Bab tahun 1119 sampai tahun 1123. Ekspresi Kelvin berubah. Sebelumnya, energi spiritualnya hampir diserap habis oleh tungku penciptaan. Saat ini, dia merasa bahwa energi spiritualnya sangat tipis. Walau energi spiritualnya masih penuh sekalipun, rasa-rasanya dia tidak akan bisa menahan serangan ini. Ini adalah serangan pamungkas yang dilepaskan oleh sosok di puncak Ningdan. Pada saat ini, tungku hitam masuk ke dalam dantiannya. Semua inskripsinya sudah redup. Namun, Kelvin tiba-tiba mencium aroma pil, sebelum akhirnya semburan energi unik menyeruak dari tungku dan mengenai benih roh api petir. Benih roh yang awalnya redup, dalam sekejap memancarkan cahaya terang. Benih roh api petir dan benih roh dingin sontak menguat secara bersamaan. Kelvin merasa terkejut dalam hatinya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang baru saja pecah di dalam tubuhnya. Energi spiritual terus bermunculan dari dalam bola emas di tubuhnya. Seketika itu juga, aura Kelvin yang sebelumnya berada di tahap awal tingkat Ningdan, kini tiba-tiba menembus batas dan mencapai tahap tengah Ningdan. Hahaha. Parlan tertawa kencang, Brandon, selama aku berada di sini, bagaimana mungkin kau bisa melukainya? Bayangan putih melesat cepat di tengah Brandon dan Kelvin. Dia menginjak pedang terbang dan rambut putihnya berkibar. Hal yang sama juga terjadi pada rambut dan jenggot putihnya. Dia benar-benar mirip seperti dewa yang baru saja turun ke dunia. Dia menoleh, lalu menatap Kelvin dan berkata, "Anak muda, kau bahkan mendapatkan pengakuan dari tungku penciptaan. Kau benar-benar membuatku iri. Kami telah menyelamatkanmu dari gua itu dan bertaruh tentang masa depan kami," kata Parlan. "Sekarang, tampaknya, kami telah bertaruh dengan benar. Aku berbeda dengan semua orang. Aku tidak pandai membuat amulet, tidak bisa membuat formasi, dan tak sanggup membuat pil," kata Parlan. "Namun, aku adalah sosok terkuat di dunia, karena aku menguasai Dao. Perhatikan baik-baik teknikku ini. Jika kau bisa memahaminya, aku akan mengajarkannya padamu," kata Parlan. "Aku hanya akan memperlihatkannya satu kali. Teknik ini disebut sebagai orang bijak. Penunjuk jalan." Sambil berkata, dia memegang sapu tangan di tangan kirinya, lalu mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya hingga mirip seperti bunga anggrek. Pada detik berikutnya, energi spiritual mulai bergolak di tubuh Parlan. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkat, "Tubuh mengandung roh ilahi, mata ini adalah mata dewa. Semua makhluk hidup menderita, petunjuk orang bijak." Suara itu jatuh dan tangannya yang membentuk anggrek, menuding kejauhan. Cahaya emas memantul keluar dan membentuk sebuah jembatan enfas yang memanjang ke depan. Panah bintang yang terbentuk dari energi spiritual dihancurkan dalam sekejap. Di tempat yang dilewati oleh jembatan emas itu, bahkan formasi taktis yang dibentuk oleh 13 orang di sisi samping, juga hancur. 13 orang terpental, mengerang kesakitan, dan memuntahkan darah secara bersamaan. Di tengah, Brandon bermandikan cahaya emas, dan tampak sangat menderita. Dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Darah segar mengalir dari 7 lubang di tubuhnya. Inilah yang disebut sebagai sosok tak tertandingi di bawah tingkat Ningdan. Suara sombong Parlan menggema di udara. Detik berikutnya, dia kembali muncul di depan Brandon dan berkata, "Aku akan mengirimmu pulang ke barat." Sekali lagi, jari-jarinya menuding kening Brandon. "Tidak." Pupil mata Brandon mengecil. "Senior, biarkan dia tetap hidup," teriak Kelvin. Parlan mengerutkan alisnya. Jari tangannya menyentuh kepala Brandon dengan lembut. Di waktu yang sama, tubuh Brandon menggigil dan langsung pingsan. Ketika cahaya emas menghilang, Kelvin benar-benar merasa terkejut dalam hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar paham sejauh apa perbedaan kekuatannya dengan Parlan yang notabene merupakan sosok tak tertandingi di dunia ini. Parlan tertawa ringan, dia berbalik dan menatap Kelvin, sambil bertanya, "Apa kau melihat teknikku tadi?" Saya melihatnya," kata Kelvin, kuat sombong. Dan jari anggrek itu, sedikit feminim. Ekspresi Parlan sontak berubah gelap. Kelvin terbatuk kering sekali. Dia menatap Bonar yang sedang bertarung melawan Dimas di kejauhan, seraya berkata, "Senior, saya masih punya urusan. Tolong jaga pria ini, jangan biarkan dia kabur." Sambil berkata, dia memegang pedang petir ungu dan berlari ke arah Bonar. Pada saat ini, Dante telah tiba di atas platform. Dia menatap Damar di kejauhan, lantas bergerak cepat menghampirinya. "Paman, saya punya sedikit masalah dengan orang ini. Biarkan saya menanganinya." Beberapa waktu yang lalu, Kelvin pernah menghentikan Bonar dengan satu gerakan pedangnya. Saat ini, intensitas membunuh mulai memancar di matanya. Sementara di sisi lain, Dante melangkah maju dan menghadang Damar. Sorot dingin muncul di matanya saat dia berkata, "Adik seperguruan, sepertinya kau perlu memberiku penjelasan. Kenapa kau menghilang selama ini?"
Dan sekarang, kenapa kau malah bekerja sama dengan orang-orang dari organisasi Sangki dan Zero? Damar menatap sekeliling, lantas mendengus dingin dan berkata, apa yang perlu kujelaskan padamu? Tampaknya kau memang sudah berubah. Kata Damar dengan nafas dingin. Padahal, kau benar-benar paham kalau aku punya 1000 cara untuk membuatmu bicara. Di belakang Kelvin, cahaya merah dan biru saling terhubung bersama dan menyebar di tubuhnya, pedang satu, membelah ruang. Saat berhadapan dengan Bonar, dia langsung menggunakan teknik membunuhnya. Dia mengubah tubuhnya menjadi bayangan dan melesat cepat ke arah Bonar sambil menusukkan pedangnya. Hah! Bonar menggeram dan mengumpulkan energi dingin dari tubuhnya, sambil mengayunkan pedang panjang berwarna perak di tangannya. Namun, pada detik berikutnya, ternyata energi dingin dari tubuhnya tidak sanggup melukai Kelvin. Dalam sekejap, bahkan dia terpental puluhan meter jauhnya oleh serangan Kelvin dan memuntahkan darah segar. Di samping, Dimas menyimpan pedang panjangnya dan menatap Kelvin dengan heran, seraya berkata, anak muda ini sudah berada di tingkat Ningdan. Ya, dengan bantuan tungku penciptaan, Kelvin sudah berada di tahap menengah tingkat Ningdan. Sementara itu, Bonar juga sama-sama berada di pertengahan tingkat Ningdan dan sebentar lagi akan mencapai tahap akhir. Akan tetapi, selama ini, dia selalu kurang dan tidak mampu menembus batasnya. Sebaliknya, selama beberapa waktu belakangan, Kelvin justru mendapatkan peningkatan yang signifikan. Tidak diragukan lagi, saat berada di level yang sama, Kelvin akan menjadi sosok yang tak tertandingi. Apalagi, Bonar dan Dimas sempat bertempur sebelumnya, dan keduanya telah banyak menghabiskan energi. Dimas berdiri menonton di samping. Kemudian, dia mendengar teriakan dari medan pertempuran, formasi pil yin yang. Wosh! Wosh! Dua pil merah biru meluncur keluar dari punggung Kelvin. Kedua pilnya saling berhubung bersama, lantas berubah menjadi pilar energi yang memanjang ke depan. Salah satu sisinya terbuat dari api dan berkobar-kobar, sementara sisi yang lain adalah es yang membeku. Dua pil itu jatuh di sekitar Bonar. Energi apel dan es sontak mengunci Bonar di tempatnya. Bonar merasa sangat terkejut. Dia menemukan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi berhadapan dengan Kelvin. Pedang petir ungu di tangan Kelvin perlahan mulai terangkat. Dia berjalan langkah demi langkah mendekatinya dengan energi pedang yang melingkupi tubuhnya. Ampuni aku. Bonar menjadi pucat dan sangat ketakutan. Ketika itu, dia langsung minta ampun. Mengampunimu. Kelvin mencibir dingin. Segala sesuatunya selalu memiliki sebab dan akibat. Aku tidak pernah punya dendam atau ingin memusuhi keluarga Aming, tapi anggota keluargamu di kota Glaceria dan lembah Yuta. Saat kita berada di sana, kalian berulang kali mencoba untuk membunuhku saat itu. Apa kau pernah berpikir kalau situasinya akan berbalik seperti hari ini? Bonar menggertakkan giginya dan berkata, Kelvin, biarkan aku hidup. Aku adalah sosok di tingkat Ningdan, dan tidak banyak sosok di tingkat Ningdan di dunia ini. Jika kau kehilangan orang seperti aku, maka ini akan menjadi kerugian untuk dunia kita. Aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Tolong ampuni aku. Kumohon. Dia berusaha keras untuk terbebas dari tekanan formasi pil yin yang. Apa gunanya membiarkan orang sepertimu hidup? Cibir Kelvin. Keluarga Aming sering berbuat kejahatan di kota Sierra. Kalian memonopoli pasar dengan cara yang tidak adil. Demi mendapatkan beberapa keuntungan. Bahkan kalian tega menggunakan cara-cara kotor. Jika aku membiarkan orang sepertimu hidup, maka itu hanya akan merugikan dunia ini. Sambil bicara, dia mempercepat langkah kakinya dan menatap Bonar, pedang dua, hantu sepi. Sekujur tubuhnya berubah menjadi seperti hantu dan tiba-tiba kembali muncul di belakang Bonar. Di atas pedang petir ungunya, kilatan petir mulai mengerlip. Bonar yang berusaha keras untuk terbebas dari formasi pil tiba-tiba berhenti sejenak. Di sebelah kiri tubuhnya mulai membeku, sedangkan bagian kanan tubuhnya terbakar dan berubah menjadi abu. Bang! Pada suatu titik waktu, tubuhnya yang setengah tertutup es itu, terjatuh dengan keras. Di sisi lain, tulang belulang yang telah berubah menjadi abu, mulai tertiup oleh angin. Sosok kedua yang bertanggung jawab atas organisasi Sangki, sosok di pertengahan tingkat Ningdan, Bonar Aming. Tewas. Kelvin membalikkan badan dan menyimpan kembali pedangnya. Dia melihat abu di tanah, tanpa rasa simpati di hatinya sedikitpun. Dia adalah orang kedua yang dibunuhnya di tingkat Ningdan. Orang pertama adalah Eva Aming. Keluarga Aming memiliki dua jenius bernama Eva dan Ruben. Keduanya masih sangat muda. Jika semuanya berjalan dengan normal, maka keluarga Aming pasti akan berjaya selama 1000 tahun ke depan dan tidak ada yang berani menyentuh mereka. Namun, mereka terus berbuat semena-mena, yang membuat keluarga besar ini menggali makamnya sendiri. Selama ini, faktanya keluarga Aming selalu bersikap semena-mena di kota Sierra dan menyinggung banyak orang. Ketika Bonar masih ada, sebagian besar orang yang disakiti tidak akan berani melawan. Sekarang,
Bonaf telah tewas. Begitu kabar ini tersebar di kota Sierra, maka bisnis besar di kota Sierra akan terguncang. Ini akan menjadi fenomena yang mirip seperti, semua orang akan mendorong dinding yang roboh. Kelvin mengambil cincin penyimpanan di tangan Bonar. Dia menoleh ke sisi samping dan mengerutkan alisnya. Dante dan Damar sedang bertarung dengan cara yang aneh. Mereka berdua mengeluarkan serangga di tubuh masing-masing dan membuatnya berterbangan di udara. Mereka hampir tidak saling memukul, tapi menggunakan teknik sihir. Mereka menggunakan sihir, boneka, dan sebagainya. Aku akan membantumu, kata Kelvin. Tidak perlu. Dante mencibir dingin. Dia adalah adik seperguruanku, selamanya. Akan tetap seperti itu. Kelvin melihat sekilas dan menemukan bahwa Dante berada di pihak yang mendominasi. Apalagi, Damar juga sempat bertempur sebelumnya. Oleh karena itu, kemenangan Damar hanya perkara waktu. Kelvin melihat kejauhan. Dimas telah bergerak mendekati istrinya, membantu dan bertanya tentang keadaannya. Namun, pandangannya selalu tertuju ke arah samping. Di samping, Cecil telah dipilih oleh piringan dewa. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tanah dan dilingkupi dengan cahaya abu-abu. Hal itu membuat penampilannya tampak sangat misterius. Kelvin Hendra. Pada saat ini, Dimas bicara, katamu dia adalah putriku. Apa maksudnya? Kelvin menghela nafas dalam-dalam. Dia berjalan ke depan, memberi hormat pada Dimas dan berkata, Paman, ini hanya dugaan saya saja. Putri sulung Anda hilang sekitar 25 tahun yang lalu, kan? Namanya adalah Cecil Wibowo, benar. Dimas mengangguk dan berkata, bagaimana kau bisa tahu? Sebelumnya, saya pernah masuk ke rumah kalian dan tidak sengaja melihat foto itu, lalu Safira menceritakan semuanya kepada saya. Kata Kelvin. Dan gadis ini, namanya adalah Cecil Wibowo. Dia tinggal di lembah Yuta, dan semua orang yang berteman dengannya akan mendapatkan kesialan. Dimas dan istrinya sama-sama tampak gelisah. Dimas menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dulu, kami pernah menempatkan sabuk di pinggang putri kami yang bertuliskan tentang namanya, tapi orang yang mencuri putri kami waktu itu adalah seorang kultivator. Kami telah mencarinya selama bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah memperhatikan orang biasa. Jika dia selalu berada di lembah Yuta. Sebuah perasaan muncul di hati Kelvin. Cecil ditemukan oleh sepasang suami istri tanpa anak, dan sejak saat itu, dia tinggal di lembah Yuta. Namun, Dimas tidak pernah memperhatikan orang-orang biasa di sekitar sana, jadi selama ini, proses pencariannya tidak pernah membuahkan hasil. Mungkin. Inilah yang disebut sebagai semut di seberang lautan tampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jika ingin mengetahui kebenarannya, kita perlu menunggunya bangun dari meditasi atau bertanya secara langsung kepada Damar. Kata Kelvin. Tampaknya, mereka masih perlu menunggu hasil pertempuran di antara Dante dan Damar. Kelvin menatap Sophie yang duduk di tanah dengan wajah ketakutan. Dia berjalan mendekatinya. Ketika Sophie melihat Kelvin datang, dia segera berdiri dan lari mendekatinya, sambil menarik ujung bajunya. Dengan wajah ketakutan, dia bertanya, ini. Kenapa ini? Bagaimana aku bisa berada di sini? Apa kau tidak ingat? Tanya Kelvin sambil mengerutkan alisnya. Sophie menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, aku hanya ingat. Elisa membawa kami ke sebuah kota kecil. Dia mengajariku bagaimana cara menjadi kultivator. Kemudian, aku mendengar suara lonceng dan membuat banyak kenangan muncul di ingatanku. Dia kembali bertanya dengan bingung, sekarang, aku sudah tidak mengingatnya lagi, termasuk bagaimana aku bisa berada di tempat ini. Aku sama sekali tidak ingat. Sepertinya tungku itu telah mengunci ingatan Sophie. Kelvin menatapnya, lalu wajahnya berubah gelap. Dia harus meminta penjelasan pada Elisa. Dia mencari Elisa di tempat sebelumnya, lalu menemukan bahwa tempat itu kosong. Mana Elisa? Tanya Kelvin dengan kaget. Seorang wanita sedang berdiri di puncak gunung lainnya. Sebuah lonceng tembaga perlahan melayang mendekat. Lonceng itu mendarat di tangan wanita itu, gagal lagi. Wanita ini adalah wanita yang berasal dari penjaga malam. Lonceng tembaga berayun-ayun, bayangan Elisa perlahan muncul sambil berkata, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Parlan dan Kelvin datang terlalu cepat. Bahkan Kelvin membawa tungku penciptaan. Elisa tersenyum getir dan berkata, sudah 2 kehidupan seperti ini. Terakhir kalinya, aku datang dengan membawa peta, tapi tidak punya kunci. Kali ini, aku datang membawa kunci tapi tidak punya peta. Pada akhirnya, aku gagal lagi. Kau harus segera pergi. Kata wanita itu, aku harus menampakkan diri. Kalau tidak, jika ditanya oleh Adrian nantinya, aku tidak akan bisa menjawabnya. Ya, tetaplah berhati-hati. Sembunyikan dirimu dengan baik. Kata Elisa sambil mengangguk. Bersambung.